lanjutan agresi militer Belanda ini, mereka maksudnya para Belanda di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah pantai utara, karena di Jawa Timur mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu, dan di wilayah Sumatera Timur mereka menguasai daerah perkebunan tembakau. Nah, nanti kita akan padukan dengan sejarah yang pernah ditulis oleh Bapak Nur Said. Kebetulan saya dikasih bukunya, dan di buku itu juga tertera foto makam pahlawan yang berada di Kaliwaru sini. Nah, nanti kita bacakan supaya supaya kita lebih tahu beliau-beliau ini siapa, dulunya siapa. Nah, di sini juga disebutkan pada agresi militer Belanda 1 ini, Belanda mengerahkan pasukan khususnya, yaitu bernama 1A Parakompagnie dan Korps Spesial Troepen. Dari agresi militer tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Belanda berhasil menguasai daerah-daerah vital atau daerah yang sangat penting bagi Republik Indonesia, seperti pertambangan, perkebunan, dan pelabuhan. Nah, mulai dari sini mesti timbul apa yang dilakukan oleh tentara Indonesia atau tentara pejuang. Serangan agresi militer Belanda 1 ini tentunya mengejutkan pasukan TNI, karena kemudian mereka terpencar-pencar dan mundur ke daerah pinggiran untuk membangun daerah pertahanan baru. Selanjutnya, pasukan TNI membatasi pergerakan pasukan khusus Belanda dengan taktik perang gerilya. Dengan taktik ini, pasukan TNI berhasil mempersulit pasukan Belanda. Coba kita sekarang melihat bangunan rumah yang masih asli, yang dulu pernah disergap oleh tentara Belanda saat agresi militer pertama. Ini musolanya masih asli loh. Awalnya saya pun tidak tahu loh kalau musola ini masih asli bangunannya, karena tujuan saya ingin melihat bekas rumah yang kena basoka saat penyergapan Belanda. Memang asli keren, masih orisinil. Dari lantai yang pertama sampai lantai yang kedua itu masih orisinil semua. Bahkan anak tangga yang menuju ke lantai 2 pun masih terlihat seperti anak tangga zaman dahulu. Bukan dari keramik sebenarnya. Kalau orang-orang zaman dahulu itu, atau orang-orang, saya pernah mendengar bahwa ini namanya tegel. Tuh, musola nih, ini pintu musola. Coba kita naik, kita masuk dulu. Tuh, engselnya juga masih asli. Assalamualaikum. Jendela nih keren. Coba kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dikunci lewat sana. Kentongannya pun juga masih asli. Tuh, masih asli semua. Bangunannya masih asli semua loh. Ini belum ada gantian ya.
Maksudnya dari reng, usuk sama kuda-kudanya belum ada yang diganti loh. Sama pintu, bahkan bangunannya pun, sudutnya pun ini kayak membentuk setengah lingkaran. Sudut bangunan ini merupakan sudut bangunan. Nah, ini membentuk setengah lingkaran. Oh, ini merupakan tangga. Nah, kita masuk ke bagian atasnya, kita lihat. Wah, Akbar, keren. Musola nih. Ini tuh lantainya, lantainya dari kayu, masih asli. Assalamualaikum. Masih asli semua. Masih asli. Ini tempat pengimamannya. Ini tempat pengimaman. Masih asli semua, asli kayu. Ini lantai 2, kita berada di lantai 2, maksudnya saya berada di lantai 2. Cuma untuk lantainya itu masih menggunakan kayu. Dan ini bangunan masih terawat loh, masih terawat. Dan ini merupakan pengimaman, tempat pengimaman. Keren. Masih asli semua. Nih. Ini kita berada di sisi sebelah selatan. Kita berada di sisi sebelah selatan. Ini pintu, ini masih asli juga. Kalau kayunya kayu jati kayaknya. Nih, ini tatanan pagarnya pun pagar pembatas. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya pintu yang dari pengimaman tadi. Pintu yang dari pengimaman tadi sebenarnya ini bisa dibuka ini, tapi dikunci dari dalam. Jadi kita akan bisa masuk dan masang beliau yang para pahlawan itu di bawah sini. Coba kita berjalan ke arah rumah yang dulu pernah disergap oleh Belanda. Disergap. Nah, ada salah satu kiai yang konon katanya beliau mempunyai kelebihan saat penyergapan itu. Ada 5 orang tokoh pahlawan di situ yang saya sebutkan itu. Kita berada di makam itu dalam kondisi di dalam rumah. Beliau itu diintai, lalu disergap, lalu dibasuhkan. Nah, ada salah satu ulama yang saat dibasuhkan jasadnya itu tinggal tapi emang keren bangunan musolanya, kecil tapi kelihatan megah. Dan apa ya istilahnya, kayak bangunan ini memiliki wibawa tersendiri gitu. Apa ya, untuk penilaian lebihnya itu agak sulit jika harus digambarkan dengan ungkapan atau kata-kata. Dan bangunan musola ini terhitung paling tertua di Tengaran, kalau nggak salah loh ya. Termasuknya bangunan ini juga merupakan saksi bisu di mana para pejuang saat merencanakan strategi untuk menyerang Belanda. Dan musola ini sampai sekarang disebut atau dikenal dengan musola makam pahlawan.
Di rumah inilah para pejuang saat mengatur siasat atau mengatur strategi untuk melawan penjajah Belanda, yaitu disebutkan Kiai Mawardi dari Ngadirejo, Bapak Bajuri Idem atau Ngadirejo, terus Kiai Ishak Noji Karanganom, Bapak Amri dari Tulung, terus Bapak Dulbari dari Cawan. Nah, di rumah itulah beliau wafat seketika saat penyergapan yang dilakukan oleh Belanda. Tepatnya beliau wafat tanggal 25 Mei tahun 1947. Kemungkinan beliau juga ikut menghadang tentara Belanda yang dari Semarang dengan tujuan Surakarta atau Solo. Beliau ikut menghadang tentara Belanda beserta laskar-laskar dan para TNI. Kala itu ada laskar Solo, laskar Arab, laskar Kris, dan laskar rakyat dan pejuang lainnya. Terima kasih, simak terus ulasan, semoga bermanfaat.